Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, mari kita bersama-sama men- mencoba ya, mencoba menganalisa suatu hukum kemaritiman ya. Misalnya ada suatu konvensi, katakan konvensi itu namanya SOLAS dan dilakukan ratifikasi. Seperti konvensi SOLAS ini diratifikasi, maka bila satu konvensi itu diratifikasi oleh suatu negara, misalnya Indonesia, maka konvensi itu atau katakan SOLAS, entah MARPOL, entah Lutein ya, entah STCW, kalau itu sudah diratifikasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka konvensi itu menjadi bagian daripada hukum nasional. Jadi begitu diratifikasi, maka pemerintah Indonesia membuat sekitar wilayah teritorial Indonesia harus juga menerapkan atau menjadikan konvensi internasional tersebut menjadi hukum nasional. Nah, ratifikasi menurut filosofinya bahwa suatu negara menyatakan secara resmi ya menyetujui adanya konvensi itu, konvensi atau perjanjian itu, perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh katakan International Maritime Organization, bahwa pemerintah Indonesia telah secara resmi menyetujui ya. Jadi makanya setiap negara itu berpikir cukup apa namanya hati-hati ya, penuh banyak pertimbangan. Setelah diratifikasi suatu konvensi tertentu, katakan ambil contoh satu aja, SOLAS ya, SOLAS. Setelah SOLAS itu diratifikasi, menjadi bagian daripada hukum nasional dan memiliki kekuatan hukum yang boleh dibilang mengikat di Indonesia, mengikat kepada stakeholder yang ada di Indonesia. Ya, SOLAS itu sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, sehingga kita ambil contoh SOLAS atau panjangan dari Safety of Life at Sea, itu suatu standar yang sudah diratifikasi dan pasti akan diberlakukan kepada kapal-kapal yang berbendera Indonesia. Katakan ferry Roro, maka konsekuensi meratifikasi SOLAS artinya bahwa SOLAS tersebut harus menjadi bagian daripada hukum nasional dan diterapkan kepada satu jenis kapal tertentu ya, bergantung daripada isi daripada SOLAS. Contoh lagi misalnya STCW ya, Standard of Training Certification and Watchkeeping. Itu adalah standar kompetensi kru kapal di dunia. Sudah diratifikasi. Dengan diratifikasinya konvensi STCW, maka Indonesia harus menerapkan kepada awak kapal ya, kru-kru kapal yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia wajib mengikuti STCW ya. Jadi implikasi atau konsekuensinya
Begitu diratifikasi standar internasional tersebut, maka pemerintah Indonesia dipastikan ya akan diterapkan dengan cara membuat yang namanya undang-undang atau turunan yang dibawanya misalnya menteri, peraturan menteri. Jadi diterapkan melalui PP, misalnya Permenhub ya. Itu namanya diratifikasi, diterapkan dengan suatu payung hukum. Contoh misalnya, contoh lagi dalam implikasi dalam di Indonesia misalnya, operator kapal feri Roro, ya, operator kapal feri Roro wajib menyesuaikan kapal-kapalnya, muatannya, ya, awak kapalnya dengan standar internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dan contoh Indonesia sudah memberikan payung penerapannya dengan misalnya membuat satu undang-undang ya. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Pelayaran. Nah, ini artinya komitmen Indonesia di dalam menerapkan misalnya salah satunya SOLAS ya. Membuat PP misalnya. PP 20 tahun 2010. Artinya pemerintah komitmen ya, sudah komitmen terhadap penerapan konvensi itu menjadi bagian daripada hukum nasional. Dan seringkali kita mengadopsi, bahkan kita adopsi ketentuan internasional itu agar selaras, agar inline ya, konvensi SOLAS inline dengan peraturan pemerintah, undang-undang, Permenhub dan lain sebagainya. Agar selaras, tidak boleh bertentangan ya. Jadi itu kira-kira konsekuensi hukum dari suatu hukum nasional internasional di ratifikasi di suatu negara, contohnya di Indonesia. Demikian, semoga sharing singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.